Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafau Falwan dan BPM 231506130. Jadi saya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan yang terdiri dari dua bagian, yaitu di sini kalau saya untuk bagian satu itu yaitu penerapan algoritma searching, lebih tepatnya searching A-star dan learning random forest. Nah, pada bagian satu di sini saya menggunakan optimasi rute kota di Indonesia menggunakan algoritma AI, teknik AI-nya searching, lebih tepatnya A-star. Nah, di sini ada penjelasan tentang A-star adalah algoritma inform search yang mencari jalur terpendek dari titik awal ke tujuan dengan memanfaatkan dua komponen utama, yaitu GN, yaitu jarak aktual dari titik awal ke simpul saat ini, dan A-star itu digunakan terus ada HN, yaitu estimasi jarak dari simpul saat ini ke tujuan. Dalam proyek ini A-star itu digunakan untuk menentukan rute tercepat antara kota di Indonesia berdasarkan data nyata, rute bandara, dan koordinat GPS dari Kaggle. Kalau saya ngambilnya dari Kaggle. Estimasi HN itu menggunakan jarak udara atau straight line distance yang diperoleh melalui rumus Eversign sehingga pencarian rute menjadi efisien dan mendekati kondisi nyata di lapangan. Nah, di sini ada source code-nya. Langsung saya buka di Visual Studio Code-nya aja. Oke. Nah, di bagian pertama ini ada import math hipkey, yaitu digunakan itu untuk mengimpor library math yang diperlukan untuk fungsi sin, cos, dan radian atau dan lain-lainnya lah. Terus fungsi ini digunakan dalam rumus Eversign yang menghitung jarak geodesik antara koordinat lintang dan bujur. Terus selanjutnya ada fungsi Eversign di sini yang dimana tulis def Eversign koordinat 1 koordinat 2. Nah, ini nih koordinat 1 dan koordinat 2 ini itu tuples dan log dalam uh, derajat gitu. Kalau kita biasa implementasinya itu di derajat. Terus selanjutnya itu hasil konversi radian kemudian dihitung sama rumus Eversign terus untuk mengembalikan jarak antara kota dalam kilometer. Terus di sini ada contoh koordinat kotanya. Yang pertama ada koordinat Jakarta di min 62088108456 dan Bandung dan lain-lain, ada Yogyakarta, Surabaya juga. Dan sini ada grafnya, itu Jakarta, Bandung 150. Itu graf ini maksudnya adalah agency list yang menunjukkan hubungan antara kota. Bobot satu di sini bersifat sederhana atau simbolik lah, bukan di kilometer sebenarnya. Terus ada di sini kalau koordinat itu menyimpan koordinat, dia fungsinya setiap kota. Terus ada dev a start ini itu tuh lebih ke implementasi algoritma dari A star-nya. Di sini ada open set itu sebagai priority queue berdasarkan nilai f sama dengan g tambah h. Step entry berisi tuple f g current not path so far. Terus ada close set di sini, ada open set dan juga ada for neighbor cos in graph. Nah, di sini loop itu mengecek jika currentnya itu sama dengan goal, maka dia itu langsung bakal kembali ke path. Nah, terus selanjutnya ada for neighbor ini adalah iterasi tangga untuk hitung G2, H2, dan F2. Nah, nanti akan nge-push ke open set jika belum diproses. Nah, terus yang terakhir itu ada ini apa, eksekusi dan output. Di sini ada path sama dengan result underscore start Jakarta Surabaya, terus dia bakal ngeprint jalur optimalnya lewat mana aja. Nah, di sini kita langsung coba aja. Saya udah masuk ke foldernya. Langsung kita Python 3 bagian 1.py. Oh, salah. Nah,
Di sini saya sudah menjalankan programnya dengan mengetikkan Python 3 bagian 1.py di mana nama filenya di sini jalur optimalnya adalah dari Jakarta ke Bandung, dan dari Bandung ke Yogyakarta, dari Yogyakarta ke Surabaya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan source code-nya. Di sini ada juga sih sebenarnya saya jelaskan di dalam Word-nya ya, yang dimana program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan tujuan untuk mencari rute terpendek dari Jakarta ke Surabaya melalui kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung dan Yogyakarta. Algoritma yang digunakan adalah A-star yang menggabungkan nilai jarak yang telah ditempuh GN dan perkiraan jarak ke tujuan atau HN dengan rumus Fn sama dengan GN plus HN. Jadi heuristik yang digunakan dalam program ini adalah jarak udara antar kota yang dihitung menggunakan rumus Eversign. Nah, berdasarkan koordinat lintang dan bujur kota-kota tersebut. Nah, ini udah saya jelasin semua lah tadi ya. Nah, di sini saya sudah menguploadnya ke GitHub. Nah, oke, selanjutnya lanjut ke bagian 2 mungkin dengan judul klasifikasi berita hoax bahasa Indonesia menggunakan algoritma random forest. Dan teknik AI-nya di sini saya menggunakan learning, lebih tepatnya itu supervised learning, itu random forest. Nah, algoritma random forest adalah algoritma supervised learning berbasis ensemble yang bekerja dengan membangun banyak decision tree dan menggabungkan hasil prediksinya untuk menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat dan stabil. Pada proyek ini, random forest diterapkan untuk mengklasifikasikan berita dalam bahasa Indonesia, apakah itu termasuk hoax atau bukan. Dataset yang digunakan itu berasal dari Kaggle dan memuat ribuan judul serta isi berita yang telah dilabeli gitu, udah legal berarti. Dan sebelum pelatihan model dan data teks diproses menggunakan teknik TF-IDF factorization untuk mengubah teks menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh model. Dengan pendekatan ini, model mampu menilai pola dalam konten berita yang sering muncul dalam hoax. Nah, di sini juga ada penjelasan source code-nya. Oke, kita langsung masuk ke bagian 2. Nah, di sini seperti tadi ada import Panda, itu untuk mengimport library-nya. Terus ada from sklearn feature extraction.txt, terus ada import juga ini. Jadi semuanya untuk inilah import library-nya. Terus di sini ada bagian baca dataset yang dimana ada train_df itu di sini untuk read CSV data_lat.csv itu untuk digunakan untuk training model. Nah, sedangkan di sini ada test_df di sini untuk read CSV-nya itu data uji.csv itu untuk pengujian dan evaluasi. Terus ada cek nama kolom di sini, ada print kolom data latih dan ada print kolom data uji. Terus selanjutnya ada xtrain. Xtrain ini train_df itu narasi, train-nya itu label, xtest-nya itu adalah narasi. Jadi transfer ini adalah untuk kita mengubah data ya, uji menggunakan vektor yang sama, dan label ini di training diasumsikan berupa 0 bukan hoax dan 1 hoax gitu. Nanti bakal saya running juga kodenya dimana untuk 0 itu bukan hoax dan 1 itu adalah hoax ya. Terus masuk ke sini ada yang lainnya, ada y_test, terus ada xrand vector juga seperti tadi, terus ada model random forest classifier ya, prediction di sini. Di sini juga untuk prediksinya, dan di sini yang terakhir itu ada output yang dimana simple ya saya jelaskan adalah seperti tadi, output yang disimpan itu ada berita 1 nanti titik 2. Nah, udah langsung kita ini aja, langsung kita masuk aja. Nah, di sini udah saya jalankan kodenya sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini hasil banyak ya sebenarnya berita yang saya ambil dari Kaggle itu datasetnya. Nah, berita 1 di sini juga ada yang 0 nantinya. Nah, seperti ini ada yang 0 yang dimana 0 itu bukan hoax dan 1 itu hoax. Berarti dari dataset yang kita ambil kesimpulannya bahwasannya masih banyak ya berita-berita yang hoax gitu.
1100. Nah, lebih banyak satu gitu. Hasil akan disimpan ke hasil prediksi.txt di sini. Jadi hasil outputnya itu bakal disimpan di sini atau secara otomatis ya. Nah, disimpan ke sini semua. Oke. Nah, sini akan saya jelaskan kembali seperti tadi. Yang saya sudah tuliskan di Word saya itu pada bagian kedua dibuat program klasifikasi berita hoax menggunakan algoritma random forest, yaitu sebuah metode supervised learning berbasis pohon keputusan. Program ini bertujuan untuk memprediksi apakah suatu berita itu termasuk hoax atau bukan. Tadi udah jelasin juga, 1 itu hoax, 0 itu enggak hoax. Terus berita ini dalam bahasa Indonesia. Dataset yang digunakan adalah dataset asli dari Kaggle berjudul Indonesia False New Dataset, yang terdiri dari 2 file, yaitu data underscore latih CSV dan data underscore uji CSV. Terus program ini diawali dengan mengimpor library penting seperti Pandas itu untuk membaca file CSV-nya. Terus ada scalar future, extraction.txt, terus ada TF-IDF Factorizer itu untuk mengubah teks menjadi representasi numerik, serta random forest classifier dari scalar ensemble. Data teks pada kolom narasi akan diubah menjadi matrix fitur menggunakan TF-IDF, lalu dipisah menjadi data latih dan uji. Seperti tadi ada 2 data kan. Nah, model random forest ini dilatih dengan data latih menggunakan fit, terus kemudian digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data uji dengan predik. Jika label tersedia pada data uji CSV, maka model akan menampilkan evaluasi dalam bentuk precision, recall, dan F1 score melalui classification report. Terus hasil prediksi juga disimpan ke file hasil underscore prediksi.txt seperti yang tadi saya sudah jelasin ya, saya sudah liatin juga. Nah, pengguna itu dapat menjalankan program dengan mengaktifkan virtual environment dan menjalankan perintah Python 3. Di sini tadi saya udah lakuin juga, udah saya run. Program ini akan mencetak hasil prediksi ke terminal kayak berita 11, berita 20 ya. Saya udah implementasikan tadi, yang berarti berita ke-1 diklasifikasikan sebagai hoax dan berita kedua sebagai bukan hoax, itu 0. Nah, di sini juga saya sudah kode lengkapnya sudah saya upload ya. Oke. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kesimpulannya, dengan 2 proyek ini saya bisa mempelajari penerapan algoritma AI secara nyata, baik pada optimasi jalur maupun pada klasifikasi teks gitu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.